kalau pengen cepet pulang itu saya sekarang nggak ngejar tupo atau ngejar apa ya kalau di Gojek ya. Yang penting kalau saya jam 8 udah dapat uang buat besok anak jajan atau sekolah udah. Dan memang ngelihat senyum anak-anak begitu saya datang, nggak ngelihat mama sehat, mama nggak apa-apa, itu udah lebih dari luar biasa buat saya. Ya alhamdulillah dengan adanya Gojek, walaupun sekarang lagi kondisinya agak-agak begini, alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak saya 3 orang, saya bisa mandiri, dan saya bisa membuktikan ke sekeliling, ke lingkungan saya bahwa perempuan itu jangan pandang enteng, walaupun cuma sekedar Gojek, tapi alhamdulillah saya bisa menyekolahkan 3 anak. Makasih Gojek. Nama saya Erma Rahmasari, saya tinggal di Cikarang, Bekasi. Pengen jadi driver ojek online karena waktunya fleksibel. Jadi saya bisa ngurus anak yang masih kecil-kecil pada waktu itu dan bisa nyari uang juga. Saya daftar online sendiri karena waktu itu kebetulan saya sudah berhenti kerja dan memutuskan untuk stay di rumah ngurus anak-anak yang masih kecil. Karena saya tinggal terpisah sama bapaknya anak-anak. Paling kecil sekarang kelas 7, yang paling gede itu sekarang mau naik kelas 12. Anak saya 3. Well, Cikarang. Saya dari daerah Cikarang. Dari tahun 2017. Lama-lamanya banyak, yang paling sering itu saya berantem sama opang karena daerah Cikarang itu daerah merah. Jadi memang agak sulit buat menerima ojol, dan saya satu-satunya ojol perempuan di Cikarang. Kalau dulu awal-awal kita kan nggak boleh nolak orderan ya, jadi semua orderan diambil, mau itu goreng, mau itu gosen. Dan pertama saya dapat orderan itu ke daerah Cikarang. Saat itu saya nggak tahu map, karena memang masih buta kan, masih belajar, nggak punya power bank, dan benar-benar buta. Jadi alat saya cuma satu, jaket warna hijau. Jadi setiap orang yang pakai jaket warna hijau saya tanya. Itulah sekelumit cerita yang kadang-kadang pengen bikin nangis karena orderan pertama dan nggak boleh ditolak waktu itu, takut untuk nolak. Kalau untuk sekarang GoFood, yang paling ingat sampai sekarang itu waktu pertama dapet penumpang cowok dan agak-agak rese gitu. Itu pengalaman yang nggak akan terlupakan buat saya. Untungnya waktu itu saya belum bergabung di komunitas ya. Untungnya waktu itu saya nemu orang yang baik, sesama ojol yang ngebantu. Jadi saya pura-pura ke pom bensin, berhenti, pura-pura habis bensin dan saya turunin orang itu di jalan. Iya mungkin nggak tahu karena mungkin di pandangan mereka itu driver perempuan itu konotasinya negatif kali ya. Jadi pandangan mereka jelek. Saya paling malam itu jam 8 karena saya udah perjanjian sama anak, mama nggak boleh ngojek lebih dari jam 8 malam. Pagi dari jam 8 setelah nganterin anak-anak sekolah. Sering banget, mama ada di mana? Mama nggak kenapa-napa, mama udah makan. Karena kesatu saya masih bisa mengawasi anak-anak dan bisa memanage anak tuh dengan tangan saya sendiri, bukan tangan orang lain. Karena pengalaman saya dulu waktu saya masih kerja itu saya percayain anak-anak ke orang dan ternyata kacau balau. Tapi setelah saya jadi driver online, anak-anak tertata, anak-anak lebih mandiri, mereka lebih menghargai perjuangan ibunya. Karena ada pengalaman waktu itu jadi driver ojol, saya dapat orderan GoFood ke salah satu SMA yang terkenal di Cikarang, SMA Presiden. Jadi sebelum pesan itu 1 jam sebelum buka puasa, buat buka puasa, dan mereka kan di asrama, jadi untuk keluar susah. Jadi saya harus nunggu lagi. Saya udah antri di restonya hampir sejam, terus nyampe di lokasi pengiriman sejam juga, dan tanpa ada
basa-basi anak saya waktu itu ada kembalian Rp500 dan itu diminta sama anak itu, sama customer itu. Anak saya cuma ngomong, "Mama cuma 500, Mama cuma dapat 8.000, sampai segininya mah kerjaan Mama." Dari situ anak saya lebih menghargai makanan, lebih menghargai uang. Kalau pengen cepat pulang itu, saya sekarang nggak ngejar tuko atau ngejar apa ya kalau di Gojek ya. Yang penting kalau saya jam 8 udah dapat uang buat besok anak jajan atau sekolah udah. Dan memang ngelihat senyum anak-anak begitu saya datang, nggak ngelihat, Mama sehat, Mama nggak apa-apa, itu udah lebih dari luar biasa buat saya. Kalau dibilang cukup, enggak ya, tapi saya berusaha untuk bersyukur. Jadi alhamdulillah cukup. Sering mah jualan aja deh mah, kan resikonya berat, resikonya di jalanan Mama celaka atau apa, nggak ada yang tahu di mana, apalagi kalau dapat orderan jauh. Mendingan Mama jualan aja di rumah. Sering banget anak saya yang pertama apalagi. Kata saya kan kalau ojol itu Mama nggak perlu ngeluarin modal, paling modal bensin doang. Sekarang mah doain aja Mama biar Mamanya sehat, selamat. Ya. Apalagi di grup saya Lady Rider luar biasa, penerimanya luar biasa. Mereka mendukung banget. Awalnya saya single fighter dan ketemu ketua Mbak Ines itu tanpa sengaja di kumpulan anak-anak yatim, ketemu beliau, saya minta dimasukin sama beliau dan alhamdulillah beliau menerima. Padahal saya jarang kumpul, paling saya by WA doang karena posisi saya jauh. Ya alhamdulillah dengan adanya Gojek, walaupun sekarang lagi kondisinya agak-agak begini, alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak saya 3 orang, saya bisa mandiri, dan saya bisa membuktikan ke sekeliling, ke lingkungan saya bahwa perempuan itu jangan dipandang enteng, walaupun cuma sekedar Gojek, tapi alhamdulillah saya bisa menyekolahkan 3 anak. Makasih Gojek. Harapan saya anak-anak jadi orang, lebih menghargai perjuangan orang tua, jangan menganggap enteng pekerjaan walaupun itu cuma sekedar Gojek, karena dari Gojek kalian bisa makan, kalian bisa sekolah, itu aja. Buat semua teman-teman khususnya yang ada di Lady Rider dan umumnya yang ada di Gojek, tetap semangat karena di Gojek itu kita cari jalan yang halal dan kita cari rezeki yang halal dan insya Allah hasilnya pun halal. Maju terus Lady Rider, Gojek Indonesia dan Gojek perempuan khusus.